Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat bukan? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Semangat ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Yang pertama kita akan belajar tentang IPS. Dan yang kedua kita akan belajar tentang PPKN. Untuk pelajaran IPS, kita akan mempelajari tentang negara-negara anggota ASEAN. Dan untuk PPKN, kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila Sila ke-1. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan nama-nama anggota ASEAN dan menunjukkan letak negara ASEAN tersebut. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila Sila pertama. Sudah siap? Sebelumnya, supaya kalian lebih semangat, mari kita nyanyikan lagu Pohon Jambu. Kalian ikut menyanyi ya. Semangat! Setelah menyanyikan lagu Pohon Jambu, mari kita jawab supaya kita mengetahui isi dari lagu Pohon Jambu. Yang pertama, lagu di atas bercerita tentang apa? Lagu tersebut bercerita tentang pohon jambu di belakang rumah dan pohon bunga yang ada di depan rumah. Bagaimana ciri-ciri buah jambu yang ada di belakang rumah? Iya, pohonnya amat tinggi, buahnya banyak, besarnya sekepal. Tanaman apa yang terdapat di halaman rumah? Betul, yaitu ada tanaman bunga mawar dan melati. Selesai. Selanjutnya, kita akan membaca teks tentang tanaman-tanaman yang asli Indonesia dan yang bukan asli Indonesia. Ikut membaca ya anak-anak. Ketika kakek sedang mencangkok, Melati memperhatikan dengan seksama. Melati bertanya kepada kakek, "Kek, tanaman apakah seperti yang kakek cangkok ini? Hanya ada di Indonesia saja?" "Oh, tentu saja tidak, Melati. Ayo coba kita lihat tanaman yang ada di belakang rumah kakek. Di sana ada beberapa tanaman yang bukan asli dari Indonesia," jawab kakek sambil menunjuk ke arah belakang rumah. "Ayo, ayo kek, Melati segera ingin tahu," sahut Melati. Kakek dan Melati segera menuju ke belakang rumah. Melati bertanya, "Yang mana kek tanaman yang bukan asli dari Indonesia?" Kebetulan Melati di sekolah sedang belajar tentang negara-negara ASEAN, kek. Kakek menjawab, "Coba perhatikan. Tanaman ini namanya jambu Bangkok dan ini durian Bangkok karena berasal dari Bangkok, Thailand. Adapun tanaman yang ini namanya kelapa sawit. Kelapa sawit banyak dibudidayakan di negara Malaysia. Kalau Durian Bangkok. Bagaimana cara melestarikan tanaman-tanaman agar tidak punah?
Ia harus dipelihara dan dirawat dengan baik. Bagaimana cara mensyukuri ciptaan Tuhan yang berupa aneka ragam tanaman dalam kehidupan sehari-hari? Betul, kita harus memelihara dan merawat tanaman dengan baik. Itu wujud dari rasa syukur kita. Tanaman yang ditanam kakek Melati ada yang bukan merupakan asli Indonesia, yaitu tanaman dari Thailand dan Malaysia. Negara-negara tersebut termasuk kawasan Asia bagian mana? Betul, negara tersebut termasuk kawasan Asia Tenggara. Coba kalian sebutkan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Iya, ada Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, kita akan kembali membaca teks tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kita simak baik-baik dan kalian ikut membaca dalam hati. Melati melanjutkan percakapannya bersama kakek. Melati tertarik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang diceritakan kakek. Dengan seksama pula, Melati mendengarkan penjelasan kakek tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini penjelasan kakek Melati. Selain Indonesia, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara dunia, khususnya negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Hubungan Indonesia dengan negara tetangga didasari oleh rasa saling menghargai dan menghormati. Kerjasama negara-negara Asia Tenggara diwujudkan dalam suatu organisasi yang disebut ASEAN. Terbentuknya negara ASEAN didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di kawasan Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN akan memperkokoh ikatan solidaritas, terciptanya perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Perbara, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand. ASEAN berdiri diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri beberapa negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia diprakarsai oleh Bapak Adam Malik. Dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, Filipina Narcisco Ramos, Singapura S. Rajaratnam, dan Thailand diprakarsai oleh Menteri Tanat Koman. Terbentuknya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh kelima wakil negara tersebut. Mereka merasa bahwa kerjasama antar negara dalam satu kawasan adalah sangat penting. Saat ini, anggota ASEAN berjumlah 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Seluruh negara-negara di Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN, kecuali Timor Leste dan Papua Nugini. Brunei Darussalam
bergabung dan diterima menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam diterima menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Laos dan Myanmar menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Anggota ASEAN yang terakhir adalah negara Kamboja yang bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Lambang ASEAN berupa gambar seikat padi yang berjumlah 10 batang. Jumlah 10 batang melambangkan jumlah anggota ASEAN. Lambang tersebut juga menggambarkan solidaritas dan kesepakatan ASEAN serta adanya kerjasama untuk mencapai kemakmuran. Nah, setelah membaca teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa kepanjangan dari ASEAN? Kepanjangan ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nation. Kapan ASEAN berdiri? ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Siapakah tokoh-tokoh pendiri ASEAN? Yaitu dari Indonesia, ada Adam Malik, Malaysia, Tun Abdul Razak, Filipina, Narcisco Ramos, Singapura, S. Rajaratnam, dan Thailand, Tanat Kuman. Apa yang menandai berdirinya ASEAN? Yaitu dengan ditandainya Deklarasi Bangkok. Gambarkan lambang ASEAN dan jelaskan arti lambang tersebut. Anak-anak, inilah gambar lambang ASEAN. Lambang ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Warna-warna lambang ada biru, merah, putih, dan kuning. Adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Merah melambangkan keberanian dan dinamika. Putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN. Selanjutnya, silakan buka atlas kalian. Setelah membuka atlas, kita akan menemukan letak negara-negara ASEAN pada peta buta berikut ini. Perhatikan baik-baik, ada huruf A sampai dengan C. Yang di sini adalah letak negara-negara ASEAN. Sudah ketemu? Mari sekarang kita cocokkan jawaban kalian. Tuliskan nama-nama negara sesuai huruf yang ditunjukkan pada peta. Huruf A adalah negara Filipina. Huruf B, negara Brunei Darussalam. Huruf C, negara Indonesia. Huruf D, negara Singapura. Huruf E, negara Malaysia. Huruf F, yaitu Kamboja. G adalah Vietnam. H, Thailand. I, Laos. Dan C adalah Myanmar. Ingat baik-baik letak negara-negara tersebut pada peta ASEAN. Setelah kalian mempelajari tentang negara-negara ASEAN, sekarang kita akan membuat lotus diagram
tentang sikap-sikap yang sesuai nilai-nilai Pancasila sila pertama. Masih ingat apa bunyinya? Iya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Lambangnya adalah bintang emas. Sekarang, lengkapilah lotus diagram berikut dengan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Ibu sudah menentukan untuk nilai sila pertama, kita akan mengembangkan sikap takwa, yang kedua toleransi, 3 iman, dan 4 menghormati. Contoh dari sikap takwa itu adalah rajin berdoa, rajin beribadah, beramal baik, dan menjauhi larangan Tuhan. Anak-anak sudah tahu arti takwa? Iya, takwa adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, yang kita kembangkan adalah sikap toleransi. Apa saja yang termasuk sikap toleransi? Yang pertama, tidak mengganggu ibadah orang lain atau agama lain. Menghormati hari raya agama lain. Bergaul tanpa membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Dan saling bersilaturahmi walaupun kita berbeda agama. Selanjutnya, apa yang termasuk iman? Iman misalnya kita bertakwa kepada Tuhan. Mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Berbuat kebajikan kepada orang lain. Dan bisa menahan amarah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Apa saja yang termasuk sikap menghormati? Yaitu tidak mengganggu ibadah orang lain, tidak membunyikan klakson di depan rumah ibadah, mengucapkan selamat hari raya kepada teman lain yang beda agama, dan juga tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, sebetulnya tidak hanya ini anak-anak, masih banyak sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke-1. Kalian pasti bisa menyebutkannya. Dan tidak hanya bisa menyebutkan, tapi bisa juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian bisa menuliskan contoh perilaku penerapan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Tulis dengan rapi dan jelas ya di buku latihan atau PS-mu. Nah, setelah menuliskan contoh-contoh perilaku penerapan, kalian coba ceritakan apa yang sudah kalian lakukan, pengalaman apa yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila pertama. Nah, setelah itu kalian ceritakan. Karena kita tidak bisa langsung di depan kelas, kalian ceritakan melalui video secara singkat pengalaman penerapan Pancasila sila pertama. Baik anak-anak, kalian sudah semangat dari pagi hingga saat ini. Kalian sudah semangat belajar tentang IPS dan tentang PPKN. Sekarang, mari kita kembali menyanyikan lagu yang berjudul Pohon Jambu. Harus yang benar ya, dan juga harus semangat.
Baik, sekarang anak-anak sudah tahu ya tentang inti dari pelajaran kita hari ini. Banyak pelajaran yang aku pahami hari ini, sehingga aku semakin pandai dan aku mau terus belajar yang rajin. Yang pertama, ASEAN, singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri atas prakarsa 5 negara, yaitu 5 menteri luar negeri dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Dan siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Yang pertama, ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Raja Ratnam dari Singapura. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sikap yang mencerminkan Pancasila, sila pertama atau ke-1 diantaranya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bersikap toleran terhadap umat beragama lain. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, anak-anak, kalian semakin paham tentang negara ASEAN dan sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama. Mari sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana caramu bersyukur atas tumbuh-tumbuhan yang diberikan Tuhan? Bagaimana caramu memelihara tanaman agar tetap tumbuh dengan baik? Apakah kamu sudah menerapkan Pancasila, sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sudah, coba jelaskan. Kalau belum, juga dijelaskan. Apakah kamu sudah hidup berdampingan dengan teman secara damai? Apakah manfaatnya? Apakah kamu merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini? Rencana aksi saya. Yang pertama, saya akan rajin menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Kedua, saya akan mencari informasi lebih jauh tentang negara ASEAN. Yang ketiga, saya akan selalu bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan dengan hidup berdampingan secara damai dengan teman-teman. Selanjutnya, kalian isi sendiri apa rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya, mintalah pendampingan dari orang tuamu untuk menggambar peta salah satu negara anggota ASEAN. Boleh pilih salah satu ya anak-anak. Mintalah masukan kepada orang tua kalian tentang cara menggambar peta yang cepat dan tepat. Demikian anak-anak, pembelajaran IPS dan PPKN untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok pagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, salam sehat.